Di tahun 2024 ini, kita mendengar banyak berita-berita yang tidak mengenakan dengan apa yang terjadi pada generasi milenial dan generasi Z. Mereka dicap sebagai generasi yang rapuh, generasi yang maunya instan, generasi yang tidak berani bekerja keras, generasi yang mengharapkan mencapai impian tapi tidak mau menerima prosesnya. Mereka maunya apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan itu bisa mereka raih, tidak mau bekerja, tidak mau melalui suatu proses yang akan mengantar mereka menuju kepada impian yang mereka cita-citakan. Sebagian dari kita mungkin terusik. Kenapa mereka bisa menjadi generasi yang seperti ini? Mereka adalah generasi yang sedikit-sedikit mengatakan kena mental health. Mereka butuh healing, mereka butuh refreshing. Mereka tidak mau bekerja dalam tekanan. Mereka adalah generasi yang mau bekerja sedikit mungkin, mengharapkan hasil yang begitu besar. Sedangkan generasi sebelumnya, generasi pendahulu, mereka adalah generasi yang mau berproses untuk mencapai tujuan. Mereka generasi yang mau berproses untuk mencapai impian. Mereka generasi yang mau bekerja keras untuk meraih cita-citanya. Mereka akan menganggap bahwa tekanan kerja, tekanan dalam hidup itu menjadi cambuk bagi mereka, menjadi lebih kuat untuk meraih apa yang mereka impikan. Generasi sebelumnya juga adalah generasi yang penting mereka bisa bekerja dulu, mereka bisa berkarya dulu, mereka bisa belajar dulu, mereka bisa masuk dalam suatu proses dulu. Untuk hasilnya, mereka percaya bahwa itu akan mereka terima apabila mereka bisa setia dengan proses yang mereka jalani dalam hidup, dalam pekerjaan, atau apapun. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa generasi milenial dan generasi Z ini bisa sedemikian rapuh, sedemikian loyo, sedemikian tidak mau berproses, sedemikian gampang menyerah dalam hidup ini? Apakah yang menjadi penyebabnya? Menurut saya ada satu hal yang membuat mereka seperti itu. Mungkin di antara Anda pernah dengar satu perkataan atau satu pernyataan, ada satu statement yang mengatakan, waktu yang susah, waktu yang sulit, kondisi yang berat menghasilkan pribadi yang tangguh, yang ulet, yang bersemangat, yang bisa diandalkan. Itulah yang terjadi pada generasi-generasi pendahulu daripada generasi milenial dan generasi Z. Mereka hidup dalam kondisi waktu yang tidak baik, mungkin kekurangan, mungkin orang tuanya tidak mampu, atau bahkan sangat miskin. Mereka hidup untuk makan aja harus berjuang. Untuk bersekolah mereka harus berjuang. Bahkan di antara mereka tidak bisa bersekolah dengan baik. Mungkin cuma tamat SD, bahkan tidak tamat. Atau sudah tamat SMP, itu pun suatu keberuntungan yang besar dalam hidup mereka. Mereka bisa makan seadanya, numpang kepada seseorang atau keluarga atau kerabat yang lebih mampu. Mereka mengabdikan tenaga dan waktu bagi kerabat tersebut. Tapi itu menempah mental mereka, pribadi mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh, ulet, kuat, dan siap menghadapi proses apapun sehingga bisa mencapai tujuan dalam hidup mereka. Statement yang kedua mengatakan, kondisi waktu yang enak, yang nyaman, semuanya serba tersedia, hidup dalam kenyamanan, hidup di dalam keberlimpahan. Itu menghasilkan sebuah pribadi, menghasilkan pribadi yang rapuh, yang tidak kuat, yang mentalnya begitu rapuh. Mereka menjadi pribadi semuanya mau instan, sehingga mereka tidak siap dan bahkan tidak mau mengalami suatu proses untuk mencapai impian mereka, karena mereka sudah hidup di dalam kenyamanan. Kita lihat bagaimana era mereka, generasi milenial dan generasi Z ini. Apa-apa sudah tersedia. Di rumah, kalau kita zaman dulu mengatakan bahwa kita hari ini tidak makan di rumah, itu artinya kita di rumah nggak ada beras, kita nggak bisa masak. Tapi di generasi milenial dan generasi Z ini, kalau di rumah orang tuanya mengatakan hari ini kita tidak masak di rumah, bagi mereka itu artinya kita akan pergi keluar, makan di rumah makan, atau makan di restoran, atau kita go food yang instan, makanan itu akan diantar ke dalam rumah dan mereka makan tanpa mengerti dan melalui suatu proses bagaimana cara memasak.
Segalanya mereka mengalami banyak hal yang begitu mudah, begitu instan, sehingga mereka tercipta menjadi sebuah pribadi. Semuanya mau instan, tidak mau berproses. Saya tahu tidak semua milenia dan generasi Z seperti itu. Di antara mereka ada segelintir, jumlahnya sangat sedikit, mereka menjadi berbeda dengan generasi milenia dan generasi Z yang dicap begitu rapuh, begitu lemah, tidak mau berproses. Kalau Anda termasuk kategori generasi milenia dan generasi Z yang berbeda dengan apa yang dikatakan itu, aku yakin Anda akan menjadi generasi milenia dan generasi Z yang bisa mencapai pencapaian luar biasa. Semangat!